Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Setiap bagian pada burung Garuda Pancasila memiliki makna tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Secara keseluruhan, lambang ini melambangkan kekuatan, persatuan, dan kebesaran negara kita. Lambang Garuda Pancasila dapat ditemukan seperti di dalam ruangan kelas, ruang kantor pemerintahan, di uang kertas, uang pecahan logam, dan seragam pegawai pemerintahan. Sila ke-1. Sila ke-1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki 6 agama dan beragam kepercayaan yang dilindungi oleh negara. Dalam menjalankan ibadahnya diberi kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Makna sila ke-1. 1. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. 2. Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan. 3. Saling menghormati antar pemeluk agama. 4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 5. Menumbuhkan sikap rukun dalam kehidupan beragama. Sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan hubungan antar sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga terjalin hubungan interaksi antara satu dengan lainnya. Makna sila kedua. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 4. Menumbuhkan rasa tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Membela kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga menunjukkan adanya keberagaman di Indonesia yang harus dijaga keutuhannya agar terjalin persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada merupakan bentuk kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber kekuatan untuk selalu bersatu. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna sila ketiga. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Sila keempat. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Sikap pada sila keempat mengutamakan persatuan, kekompakan, dan kebersamaan yang bertujuan mewujudkan musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia menganut musyawarah mufakat sehingga selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Segala keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna sila keempat. 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 2. Menghargai setiap pendapat dalam musyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab. 5. Menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam bermusyawarah. Sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menunjukkan adanya semangat dalam bersikap adil kepada sesama. Semangat tersebut harus ada dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu kita juga harus saling bergotong royong. Makna sila kelima. 1. Bersikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Mengembangkan sikap gotong royong dan tolong-menolong. 5. Menjauhi sikap yang merugikan kepentingan umum. Pancasila adalah salah satu hal penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan dasar negara kita. Sejarah kelahiran Pancasila tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menjadi anggota BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu, ada 3 tokoh nasional yang merumuskan Pancasila. Yuk kita cari tahu. 1. Muhammad Yamin. Beliau merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Dalam sidang itu, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara.
Saat berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat memberikan usulannya dalam bentuk tertulis, gagasan ini berubah. Usulannya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Dr. Supomo. Sama seperti Muhammad Yamin, beliau juga memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. 5 rumusan itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno. Selain Muhammad Yamin dan Dr. Supomo, Insinyur Soekarno juga ikut merumuskan dasar negara. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan 5 butir gagasan mengenai dasar negara. Gagasan itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Tapi akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kebutuhan hidup setiap orang dalam kebersamaan dan keberagaman, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat memerlukan komunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan orang lain. Hal itu terjadi karena kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Agar interaksi dan sosialisasi berjalan dengan baik, dibutuhkan bahasa pemersatu sebagai sarana komunikasi. Para pemuda yang berasal dari berbagai kawasan pelosok Nusantara datang menghadiri Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ketika itu juga bahasa Indonesia lahir dengan ikrar para pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Berikut ini adalah ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda jadi pernyataan tekad kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itu juga bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Hal ini ditetapkan karena bahasa Indonesia punya beberapa fungsi sebagai bahasa persatuan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berikut ini adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 1. Bisa membantu mengembangkan kepribadian bangsa. 2. Menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda suku, ras, dan antar golongan. 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. 4. Bisa menghilangkan kesalahpahaman karena kesamaan bahasa dalam berkomunikasi.